الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyara muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problematika yang kita hadapi. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Dan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi mudah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga dan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari problematika yang dia hadapi. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah pada siang hari ini, khatib akan mengangkat tema tentang untayan nasihat di penghujung Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya pada hari ini kita berada di akhir Ramadan. Tak terasa Ramadan berlalu bagi kita. Seakan-akan baru kemarin kita bertemu dengan Ramadan. Rupanya pada hari ini sudah masuk ke dalam hari yang ke-30 di Ramadan. Dengan artian Ramadan akan meninggalkan kita. Dan harus kita ingat jamaah sekalian bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus harus kita lakukan. Puasa tidak sampai hanya di Ramadan, masih banyak puasa-puasa sunnah yang lainnya. Membaca Al-Quran pun demikian, tidak hanya di Ramadan, masih ada waktu-waktu yang lainnya untuk kita membaca Al-Quran. Demikian pula berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan pada hari-hari yang lainnya. Qiyamul Lail, tahajud, masih ada waktu-waktu yang lain. Namun sangat jauh berbeda kualitas dan kuantitas kita di Ramadan dengan hari-hari yang lainnya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama adalah bahwasanya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ibadah kita setiap waktu, bukan hanya di Ramadan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat agung dalam penciptaan kita sebagai manusia? Dalam surah Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ini merupakan kewajiban kita setiap muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di Ramadan. Semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, sepanjang masa, selama Allah masih memberikan kita kehidupan, selama malaikat maut belum datang menjemput kita. Karena tidak ada kata-kata finish dalam ibadah kecuali ketika malaikat maut datang mencabut ajal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Dan para ulama kita mengatakan, "Kunu rabbaniyin."
wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang umur hidup kita. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang hanya beribadah di Ramadan saja. Nasihat yang sangat agung oleh para ulama kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ibadah bukan hanya di Ramadan, ibadah kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang masa. Oleh karenanya tetap kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perlu kalanya istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam bahasa muda adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita sembah di Ramadan, Allah juga kita sembah waktu-waktu yang lain. Maka perlu adanya istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita setiap hari di Ramadan bisa datang ke masjid salat 5 waktu, lanjutkan pada waktu-waktu yang lain. Kalau kita bisa menjalankan ibadah puasa setiap hari, lanjutkan ibadah puasa kita yang sunnah pada hari-hari yang lain. Kalau kita bisa mengamalkan sebagian harta kita, berinfak dengan harta kita, lanjutkan pada hari-hari yang lain. Dan kalau kita bisa menjalankan qiyamul lail, tarawih, tahajud, lanjutkan pula pada hari-hari yang lain. Karena istiqamah merupakan sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ahabul amal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sifatnya kontinu, yang sifatnya terus-menerus, berkesinambungan meskipun hanya sedikit. Mungkin puasa kita tidak semangat seperti puasa Ramadan. Mungkin pula infak kita tidak semangat seperti infak di Ramadan. Namun jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara jumlah, secara kuantitas berkurang, namun yang paling penting adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Ini harus kita jaga. Jangan sampai sudah banyak ibadah yang kita lakukan kemudian hancur ibadah kita dengan kita tinggalkan dengan berlalunya Ramadan. Maka jadilah kita orang-orang yang istiqamah, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nasihat kami adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di Ramadan ini, baik salat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, baca Quran kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui secara pasti diterima atau tidak amalan kita. Kita hanya berusaha sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap iringi doa kita agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam ketika mereka berdua telah rampung membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan dari kami. Mereka tidak percaya diri apa yang mereka lakukan pasti terima, maka mereka di akhirnya mengucapkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Dan para ulama kita pun mencontohkan kepada kita ketika setelah selesai Ramadan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berturut-turut, pagi, siang, sore, malam berdoa kepada Allah agar amalan mereka yang mereka lakukan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa pula kepada Allah agar mereka diperkenankan bertemu dengan Ramadan. Ini yang harus kita contohkan dari para ulama kita, jamaah sekalian. Berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita, dan berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu
dengan Ramadan ke tahun akan datang dan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita selama Ramadan ini banyak ketaatan-ketaatan yang kita lalaikan, banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan, banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas segala kelalaian perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh merugi orang-orang yang mereka dipertemukan Ramadan kemudian berlalu baginya Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin man adraka Ramadan thumma salaqah falam yughfar lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi, sungguh celaka seseorang yang mereka bertemu dengan Ramadan, Allah pertemukan mereka bertemu dengan Ramadan, kemudian berlalu baginya Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan merupakan momen yang sangat tepat untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, pasti Allah akan ampuni dosa yang telah berlalu. Ini merupakan kesempatan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan darinya ketika Ramadan telah berlalu bagi kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Ma'asyara muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih masuk di hari terakhir Ramadan. Maka maksimalkan waktu-waktu yang tersisa untuk kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa jam ke depan, sempurnakan ibadah kita kepada Allah, raih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu yang terakhir ini. Karena di antara salah satu yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah ketika kita beramal saleh, Allah sangat cinta agar kita menyempurnakan amalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahdukum amalan an yutqinahu." Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seseorang ketika dia beramal sebuah amalan, dia sempurnakan amalannya. Maka agar kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu yang tersisa Ramadan ini untuk kita sempurnakan dengan amal saleh kita, dengan puasa kita, dengan membaca Quran kita, dengan zikir kita, dengan infak kita, agar ketika khatam Ramadan ini kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم أعتق رقابنا من النار
اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا وذريتنا وأزواجنا من النار اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.